Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Hiduplah Indonesia Raya. Yuk sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo silahkan duduk lagi. Sebelum dzikir, ayah mau nyerahin itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru sedikit, mudah-mudahan tiap bulan ya. Amin. Yang penting didukung, pasti bisa. Cuma nanti programnya ayah rubah, nggak selalu di sini. Misalkan ayah tablik di daerah Cikarang Utara misalnya, nanti kita sekalian santunan di sana, gitu ya. Setuju nggak kira-kira itu? Bener nggak? Nanti saya datang itu, saya nggak mau nyusahin jamaah lagi. Bener nggak? Setuju nggak? Nah, kita nggak usah. Ini mau jadi orang kaya semua kan? Coba ngacung yang mau jadi orang kaya. Kaya apa? Kaya segala-galanya. Ingat pesan ayah dulu, sebelum jadi orang kaya berpura-puralah. Setuju nggak? Sebelum jadi orang kaya berpura-puralah kaya. Ada satu jamaah datang ke sini, jamaah ya, lanjutin nggak nih? Dia nggak punya mobil, sampai ayah saja tertipu. Kenapa? Karena setiap datang ke sini dia selalu bawa mobil pribadi, dan dia nggak pernah cerita kalau ini mobil boleh minjem dan sebagainya, sehingga ayah berpendapat dan beranggapan ini mobil dia. Ini untuk membuktikan apa yang menjadi dawuhnya Allah. Apa kata Allah? Ana indadani, aku bagaimana prasangka hambaku. Maksudnya bagaimana ayah? Ketika orang lain mengatakan dirimu kaya, padahal sesungguhnya kamu belum kaya, tapi tuduhan orang lain kepadamu orang kaya itu pasti akan dibuktikan dan gak akan dicabut kembali, karena doa itu sudah dipaturkan kepada Allah. Iya Bu? Jadi mulai sekarang belajar jadi orang berpura-pura. Gimana ciri orang kaya? Gak ada yang merengut, gak ada yang mikirin ongkos berapa duit ya ke Cikarang. Oh itu masih miskin itu. Bener apa enggak?
Sudah jamaah manakib kata Kiai Dayat tadi, semua adalah ketetapan Allah. Besok bagaimana besok, wah gitu aja kok repot. Bener apa enggak? Wong umur kita ini belum tentu sampai besok. Iya jamaah. Coba saya mau tanya yang hadir, ada nggak yang menjamin umurnya sampai besok? Ada yang jamin? Makanya hidup jangan banyak alasan ketika diajak kebenaran dan kebaik. Karena boleh jadi hari ini adalah hari terakhir kita melakukan kebaikan. Boleh jadi hari ini adalah hari terakhir kita menjalankan kebenaran. Kullu nafsin dha'iqatul. Semua orang yang bernapas akan kembali kepada Allah. Semua yang hidup akan mati. Benar apa enggak? Ayo kita ngaji. Besok aja lah, masih ada malam Senin lagi. Ya kalau nyampe, kalau orang. Bener nggak? Akhirnya begitu di kuburan baru nyesel. Kata malaikat apa? Percuma. Gimana lagunya? Gimana sih lagunya itu? Ya begitu dah pokoknya. Ya, jadi ya terima kasih yang sudah ikut partisipasi, dan yang mudah-mudahan ini walaupun ada 40 orang dulu untuk saat ini, insya Allah bulan depan bisa 400 gitu aja. Ya, amin Allahumma amin. Ya sudah, saya untuk simbolis saja, saya nggak panggil, nanti tinggal diserahin aja ke itu yang sudah ada datanya di situ. Ini saya serahkan kepada Kiai Ujang. Nanti yang ada namanya Kiai silahkan dikasihin langsung, kalau yang nggak ada ya dianterin aja ke rumah. Karena ayah tuh nggak suka kalau santunan tuh anak yatim dibarisin di depan tuh, ayah nggak suka. Kenapa? Karena saya juga yatim. Yatim orang jelas tapi Kiai Abidin sebut yatim, ada disebut ada, yang nggak ada itulah Allah. Allah itu disebut ada, ya tiada disebut tiada, ya ada. Bener apa enggak? Itulah ayah. Bapaknya disebut ada, ya orang ada disebut orang ada. Ya mana mungkin saya lahir, jangan nuduh macam-macam. Mak saya kualat kamu itu. Tapi kalau ditanya ayah emaknya di mana, ya nggak tahu juga ada di mana bapak saya. Bener nggak? Sampai sekarang. Tapi sehat kan ayah ya, jamaah ya? Sehat nggak? Ganteng nggak? Masih laku nggak nih kira-kira? Alhamdulillah. Mil tenang Mil. Amil alhamdulillah itu stroke dia, saking cintanya tetap datang ke tempat ini. Doain beliau selalu sehat, amin ya rabbal. Amil mau sehat, yakin? Loncat dari sini nih. Ayo Ki Ujang, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini bisa berlanjut seminggu sekali, tiap hari. Kalau ayah sih tiap hari santunan jamaah, percaya nggak? Tiap hari ayah itu, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Ayah kalau nggak sodako mumet, percaya nggak? Lah ayah kalau hari ini nggak sodako, lah santri saya nggak makan. Bener apa enggak ini? Makanya bagi saya sodako setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Nggak ada waktu muharam-muharaman bagi ayah. Hidup sama lagi. Ini saya serahin, ntar diatur saja sama Kiai Ujang, ya. Mau ngomong dulu nggak? Hah? Udahlah, bosan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa jadi berdiri begitu ceramahnya nih? Udah kayak TV One wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati, saya cintai para imam-imam manaqib, para kiai, para asatid wal asatizah, alhamdulillah hadir. Kiai Abidin dari Tasikmalaya, Kiai Dayat dari Bumi Ayu, Kiai Ustadz Dodi dari Bantar Kaung, juga
Kiai Satiri selaku pimpinan Pesantren Al Barkah Lumabang, dan juga Bapak Lurah Tahal dari mana? Kersana Brebes, Kang Peri juga terima kasih hadir dari Lampung, dan juga Bapak Are ini dari Madura. Alhamdulillah, semoga kehadiran beliau kita kecipratan barokah karomah Syekhona Khalil Bangkalan, amin. Juga Kiai Purwadi bersama dengan jamaahnya dari Bogor. Alhamdulillah, Purwadi ini santri ayah, dulu mondok di sini, cuman nggak disuruh ngaji sama saya, tugasnya itu ngaduk. Iya Pur, dulunya mondok di Ummul Qura berapa tahun? Di Ummul Qura 6 tahun, lalu ikut ayah, lalu saya suruh pulang. Setelah ngaduk udah hitam, udah dekil. Pur, ayah nggak bisa bekelin apa-apa. Yang ayah bekelin ini yang dapat dari guru. Dari siapa? Dari Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Apa yang dibekali oleh ayah? Yang ayah bekali adalah manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Kamu buka di rumah, alhamdulillah didukung dari sini. Salon kadang bawa dari sini, bener gak? Bolak-balik sampai mobil ayah juga boleh nyewa waktu itu. Namanya juga pura. Pokoknya duit nomor ting gaya we Bogor disebut lagi. Biar tekor asal mangsar etama. Ini sejarahnya begitu terus sampai akhirnya alhamdulillah dengan dukungan ibundanya bisa berdiri majelis yang ada di Rawajaha ketika masih bujangan waktu itu. Akhirnya beliau nikah, ayah juga yang datang ke daerah Cigudeg. Alhamdulillah mertuanya, istrinya, dan juga keluarga besar malam ini hadir. Tepuk tangan. Terus sampailah Ustadz Purwadi ini bikin pondok pesantren. Alhamdulillah sudah banyak diikuti oleh jamaah. Ternyata manakib adalah salah satu pemersatu umat. Benar apa enggak? Karena manakib tidak mengenal tua dan muda. Manakib tidak mengenal engkau pintar atau bodoh. Benar enggak? Manakib tidak kenal kiai, kamu kiai atau santri. Manakib tidak mengenal kamu pejabat atau bukan. Selama di hatimu ada cinta, mari kita sama-sama agungkan Islam lewat zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Setuju nggak jamaah? Perjuangan dari zaman dulu, seorang para nabi dan para rasul tidak semuanya lahir dari orang yang kaya dan berkecukupan. Tidak jarang daripada beliau yang berjuang mengibarkan agama ini adalah orang-orang yang hidup dalam kekurangan, wahai jamaah. Betul nggak? Amma hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, sampai menjerit-jerit para rabi dan para pengikutnya itu, ya, mereka itu orang-orang yang diembargo, orang yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa satu buah perubahan. Bukan dukungan yang didapatkan, tapi yang ada adalah cacian dan makian. Kira-kira kalian ridho? Ridho enggak? Ketika kita ingin memperbaiki rumah yang retak, maka jika ingin hasilnya yang sempurna, maka rumah itu mau tidak mau harus dibongkar dan dibangun dari awal. Bener apa enggak ini? Ada yang rumah tangganya awet rajin? Ada enggak? Puluhan tahun masih ribut baik. Apa? Ada enggak? Naon nu dirasa? Naon nu diributkeun? Ada enggak yang seperti itu?
Istri selalu salah di mata suami, suami selalu salah di mata istri, kiai selalu salah di mata jamaah, jamaah selalu salah di mata kiai. Kira-kira perkumpulan seperti ini akan datang barokah atau tidak? Tidak. Maka mari kita tiru bagaimana lautan. Lautan, berapa besar air yang masuk ke dalam lautan tidak bisa berubah rasanya lautan. Ada kotoran datang ke lautan, maka kotoran itu akan tersingkirkan. Betul apa enggak? Sampah masuk ke lautan, maka sampah itu pun akan disingkirkan. Siapa yang menyingkirkan sampah? Adalah ombak. Benar apa enggak? Ombak. Betul apa enggak? Ombak dibutuhkan. Kenapa? Untuk menjaga sterilisasinya itu yang namanya lautan, agar tidak dikotori oleh hal-hal apapun, oleh sampah apapun, oleh kotoran apapun. Begitupun kita sebagai manusia, kita yang jamaah manaqib memiliki simbol bahrun bila sahil, lautan yang tak bertepi. Apanya? Rasanya. Apanya? Hatinya. Betul apa enggak? Maka ketika dunia masuk dalam hati kita, itu akan diputuskan oleh Allah. Ketika pengaruh datang di hati kita, maka pengaruh itu pun akan disingkirkan oleh Allah. Kenapa? Karena rasa yang satu tidak boleh diisi oleh apapun. Rasanya hanya satu, la ilaha illallah. Silahkan kau miliki apa yang ingin kau miliki. Kamu ingin punya mobil mewah, belilah. Mau beli mobil yang bagus? Jangan bikin malu jamaah. Apalagi yang orang Cikarang, pabrik mobil ada di sini, kok nggak punya mobil, ini piye iki? Bener apa enggak? Oh ya, saya nggak punya duit. Bukan nggak punya duit, kamu nggak punya kemauan. Betul apa enggak? Kamu nggak berani. Jujur apa jujur ini? SPG-nya cantik Pak Are, bahkan pakai rok yang pendek. Bener gak? Seksi. Bos, dipanggilnya sudah bos lagi, padahal duit goceng. Ini ada mobil keluaran terbaru. Jangankan kamu untuk kredit, ngelihat saja nggak berani, sudah minder duluan. Apa mungkin kamu punya mobil? Ada yang begitu? Kamu sudah pesimis duluan. Dari mana saya bisa punya mobil? Bagaimana mungkin saya bisa beli mobil? Itu yang selalu kita rasakan dalam hati. Gak punya keberanian. Padahal innallaha rizquha, yang memberikan, menanggung rizki kalian itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam hati ini punya keinginan, itu tanda kita masih hidup. Gak ada yang hadir? Hidup gak? Loba kahayang. Loba kahayang. Ketika banyak keinginan, bersyukurlah, berarti engkau dan aku masih hidup. Justru saya khawatir ketika yang hadir malam hari ini sudah nggak mau, udah nggak ada keinginan. Tawarin cewek cakep, nunduk wae. Tawarin yang demplon, tengah liuk-liuk acan. Ada yang begitu? Ada. Yang mana? Melihat rumah bagus, saya mah konaah aja. Bagus kata-katanya, konaah aja. Padahal mau pusing. Ngaku Mang Sarkum. Bener gak ini? Selama ada keinginan dalam hati kita, ini tandanya kita masih hidup. Bersyukurlah kepada Allah, tapi barengilah keinginan itu dengan tawakal kepada. Caranya ayah bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertawakal? Ikut sama kiai yang tawakal. Betul apa enggak? Kita nggak bisa tawakal kalau kita nggak ikut bersama ulama dan kiai yang tawakal. Siapa orang yang tawakal? Wali-walinya Allah. Betul apa enggak? Dia mah hidup, tapi dia sudah tidak hidup. Dibilang tidak hidup, dia hidup, karena walinya Allah adalah orang-orang yang selalu memberi kehidupan kepada kita siang dan malam. Betul apa betul? Di mana kaki berpijak walinya Allah, di situ akan tumbuh barokah. Betul? Walinya Allah duduk di mana saja, maka tempat itu akan jadi barokah. Kalau di situ ada keangkara murka,
Mau saya contohin dulu. Kapan? Dulu di Cibitung ada pondok pesantren yang terkenal, namanya Pondok Pesantren Al Jablaliyah. Nah, iya, dulu di Cibitung. Ada yang tahu? Ada yang langganan apa dulu? Cibitung, bener gak ini? Cibitung itu tempat, kalau menurut saya sih surga itu, karena di situ nggak ada yang merengut. Beda dengan bini lu kalau di rumah bikin ngeselin, cemberut kayak, mendingan ke sono. Di Cibitung dulu adalah sarangnya prostitusi. Nenek-nenek ngerti prostitusi? Tukang jual serabi. Dulu di Cibitung ya. Terkenal Bu, daerah Bekasi. Lalu didatangkanlah oleh Allah seorang ulama hebat dari Jawa Timur. Bener apa enggak? Didatangkanlah seorang kiai yang mendedikasikan hidupnya hanya lillah billah rasul bir rasul. Bukan kekayaan yang beliau kejar, bukan pengaruh yang beliau kejar, bukan pangkat dan kedudukan yang beliau kejar. Di dalam jiwanya tumbuh cinta kepada agama, bangsa dan juga negara. Itu pun disepelekan orang lain. Bener apa enggak? Itu pun dianggap sebelah mata oleh orang lain. Disebut dukun. Ya pare. Nah ini pare nih yang punya sejarah nih. Tukang bawain sendal kan dulu. Tukang bawain sendalnya beliau dia. Oh ya pare ya. Iya, tepuk tangan itu pare itu. Datanglah siapa? Anak lumpur menggapai matahari. Dari mana? Dari ujung timur datanglah ke kota Bekasi. Lalu setelah beliau duduk istiqomah di tempat itu, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Setiap minggu tidak pernah berkeming mengajak tauhid, iman, takwa kepada Allah. Tidak ada yang beliau sampaikan. Setiap malam Senin tiba ketika di Cibitung, beliau hanya menyampaikan, "Hei jamaah manaqib, orang yang aku cinta, mari kita cintai Allah, kita ridho, kita taat, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala." Benar gak jamaah yang dulu itu begitu? Tidak ada. Tidak mengajak ke politik, tidak mengajak kepada duniawi. Yang beliau ajak adalah bagaimana menyelamatkan akidah umat untuk selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kontrakan kalau nggak salah 3 kali 4. Dari mulai kontrakan 3 kali 4, pindah ke musola. Bener apa enggak gitu ya? Beliau tetap istiqomah terus walaupun dianggap sebelah mata, tidak dihiraukan, jangankan oleh orang banyak, para kiai, para santri, sama tetangga saja kadang-kadang sudah tidak dianggap. Ini beliau dulu. Ini manakib kan ya? Boleh nggak ayah cerita ini? Singkat cerita, betul apa yang dijanjikan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah kirimkan para malaikat. Orang Bekasi boleh tidak suka, orang Bekasi boleh menjauh, orang Bekasi boleh tidak mendukung, tapi cintanya beliau, semakin kebencian di orang itu besar, cinta beliau jauh lebih besar kepada umat. Terus beliau istiqomah. Ada atau tidak ada dukungan, ada atau tidak adanya modal, tetap beliau berjalan dengan keimanan dan keyakinan sampai akhirnya di Cibitung menjelma itu yang namanya pengajian, dihadiri oleh ribuan orang. Tepuk tangan. Dan Jablay, pesantren Al Jablaliyah itu yang tadinya pakai rok mini mulai datang ikut mana? Alhamdulillah. Bener gitu ya? Ya Pak Mir? Orang yang tadinya mampir heula
mun eueuh duit ngutang ge teu naon. Singkat cerita, umat semakin banyak, semakin berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bener ya Genti? Orang umat semakin berbondong-bondong, mau ngapain? Mau berzikir, mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cibitung yang tadinya terkenal pondok pesantren Al-Jablaliyah berubah dengan izin Allah menjadi kota manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jadi yang namanya orang dakwah bukan tempat yang baik jadi rusak, tapi bagaimana tempat rusak menjadi baik, itu baru dakwah yang benar. Orang yang sudah di masjid ini sudah baik, betul apa enggak? Orang yang sudah di pesantren itu sudah baik. Orang yang sudah di musola itu sudah baik. Tak perlu kamu otak-atik lagi. Tidak jarang kadang orang yang tadinya ke masjid berhenti ke masjidnya lantaran pengurus masjidnya orang beres. Bener apa enggak? Ini merusak kebaikan jadi keburukan. Yang namanya dakwah mengajak umat dari keburukan kepada kebaikan. Makanya alhamdulillah jamaah, terima kasih atas kehadirannya ke sini. Ya, alhamdulillah. Yang dari Bogor, yang dari Jawa Tengah, ayah ucapan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan bulan depan lebih banyak lagi yang berkunjung ke tempat ini. Karena di tempat ini nggak jauh beda dengan Cibitung. Ya bener gak ini? Ayah sangat membutuhkan kalian. Kira-kira mau bantu ayah nggak? Yakin? Ayah ini punya santri pakai jilbab ini kan malam Senin doang padahal. Bener. Kalau besok malam jamaah pulang jam 1 itu pakai kayak gini-gini. Tuh kadang ngobrol di situ. Tuh kenapa di situ? Takut bunda ngintip. Apalagi Pak Amil, ya ajak dong ya. Enak aja Amil, udah tua ge lu. Iya jamaah, ini dikelilingi semua di sana. Apa mereka semua orang yang hina? Belum tentu. Betul nggak? Apa mereka di sana itu orang-orang yang jahat? Belum tentu. Mana buktinya? Ketika Lebaran tiba, yang ngasih koko, yang ngasih sarung, yang ngasih minyak, justru anak-anak dari situ, bukan dari kamu yang pakai jilbab. Ngaku sih ya. Iya serius. Ayah, ini kokonya, ini koko, ini kaosnya, ini sarungnya, ini minyak wanginya. Begitu cinta dia kepada kiai, lu yang sholat baik. Yakin jamaah, bener nggak ini? Nah, dengan kedatangan jamaah ke tempat ini, kenapa ayah relakan hidup ayah berangkat ke sana, berangkat ke sini? Karena ayah membutuhkan dukungan dari tempat orang-orang yang saya datangi. Jujur jamaah, ayah tidak mampu dakwah sendirian di tempat ini. Ayah bukan anak orang kaya, bener nggak? Ayah bukan orang yang punya kedudukan. Ayah bukan orang yang terhormat. Keluarga ayah bukan orang yang terhormat. Maka ketika jamaah datang ke tempat ini, tidak ada kata yang saya ucapkan selain saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kehadiran jamaah ke tempat ini ikut sumbangsi memakmurkan agama di tempat ini. Kita nggak boleh melukai siapapun, kita tidak boleh menyakiti siapapun, sehina apapun, itu semua adalah makhluk Allah. Tapi jika Allah berkenan, mari bersama dengan jamaah, semoga orang-orang yang belum mau duduk berzikir seperti ini, esok kedatangan jamaah akan datangkan berkah, mereka pun sama ingin duduk sama seperti kita. Amin ya rabbal. Paham jamaah? Paham jamaah? Ayat dakwah di sini tuh dari nol, ngajarin sholat, ngajarin ikro, gak ada tahu apa-apa. Kalau hari Jumat datang, bukannya Jumatan, pasang petasan. Iya enggak? Ini di sini ayah. Makanya ketika kalian datang ke sini, betapa bahagianya ayah. Jauh lebih besar kebahagiaan saya ketimbang dikasih uang 1 miliar dan nggak ada duitnya. Iya Pak. Benar jamaah.
lebih berharga daripada ayah dikirimin uang. Jamaah datang ke sini, niatkan bukan karena ayah, bukan karena tempat yang kau duduki, niatkan fi sabi. Setuju nggak jamaah? Niatkan fi sabi. Saya harus ke Cikarang, bener nggak? Terbukti lewat kedatangan jamaah ketika pulang haul dari Abah, tiba-tiba jamaah di Bumi Ayu diberi kemudahan mobilnya untuk berangkat ke tempat ini. Tepuk tangan dong. Ini nyata apa enggak ini? Nyata jamaah. Berarti sampean didukung untuk datang ke tempat ini untuk membantu perjuangan ayah di tempat ini. Ayah nggak bisa sendiri, para imam di sini sudah babak belur. Ki Abidin udah terusir ke Tasikmalaya saking mumetnya. Kemarin malam waktu ke Tasik saya nggak bilang, tahu-tahu saya di depan rumah beliau di Tasik itu. Begitu ketemu, ya Allah, teman saya udah tua. Kayaknya di Tasik udah banyak yang dirasa. Dan terus kemarin malam Sabtu kayak Ujang datang, kucluk gelebat, ya Allah, sahabat saya sudah semakin tua, yang muda pada kemana? Ini kan gitu, bener gak? Tadinya rambutnya pada hitam itu bu, ketika datang ke sini sekarang berubah sudah jadi putih. Apalagi yang sebelah kiri, udah nggak karu-karuan itu. Yang membuat kita ini bertahan tiada lain dan tiada bukan, semua itu karena di dadaku dan di dadamu, dirasaku dan dirasamu ada cinta. Contoh rumah tangga sekian tahun bukan karena enak, tapi kenapa kita masih bisa bertahan? Karena di dalam hati kita memiliki cinta. Betul apa enggak? Kepada agama pun demikian. Jangan sekali-kali ngukur kita punya modal atau tidak, karena ketika kita melangkah dengan cinta, maka Allah di belakangnya, di balik itu semua akan memberikan jalan kemudahannya. Percaya enggak ini? Sehingga dengan kekuatan cinta itulah yang tidak mampu akan menjadi mampu, yang tidak kuat akan diberi kekuatan. Contoh jamaah, kalau ngitung rugi ya rugi, ngitung jauh ya jauh, betul nggak? Tapi kalau ada kekuatan cinta, yang jauh akan terasa dekat. Sebaliknya ketika di dalam hati ini nggak ada cinta, maka yang dekat itu akan terasa jauh. Bener nggak? Jauh banget, pada rumahnya sejengkal dari rumah kita, tiap hari ketemu tapi nggak ada rasa. Betul nggak? Jauh karena tidak ada cinta. Kita punya cinta kepada Rasulullah, padahal kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Sehingga ketika disebut namanya, di mana saja ada maulid, siapapun kiai yang menyampaikan, kalian mau nyumbang, kalian mau duduk, itu bukti daripada kekuatan cinta. Mari kita bangun bersama-sama cita-cita kita dengan memperbesar rasa cinta. Setuju nggak? Besarkan cinta kita kepada ulama, maka kebaikan yang Allah beri kepada ulama akan dicipratkan kepada saya dan jamaah. Besarkan rasa cintaku dan cintamu kepada wali-walinya Allah, maka kemudahan dan kebaikan yang dimiliki oleh wali-walinya Allah, yang diberi oleh Allah, itu pun akan dicipratkan kepada kita. Banyak di antara kita imam-imam manakib gak pernah kumpul dengan ayah, bahkan jarang ketemu dengan ayah, tapi ketika menyampaikan fatwa dan tausiahnya, toh rasanya bisa sama dengan ayah. Bener apa enggak? Yang disampaikan bisa mirip dengan ayah. Kenapa? Karena di dalam ruhnya tersambung, karena ada jin. Bener gak? Karena kata guru kita, cinta mampu menempuh jarak, ruang dan waktu. Orang yang bercinta tidak akan pernah membuat alasan demi membuktikan cintanya. Jangankan rumahnya di kota, di tengah gunung akan tetap aku daki. Iya toh, benar nggak? Jangankan rumahnya terang, hatta di depannya ada kuntilanak, tetap akan saya lewati.
demi membuktikan sebuah cinta. Jadi Neng, nih yang belum punya jodoh, jadi kalau besok ada yang gombal sama kalian, aku mencintaimu tapi nggak mau berkorban, tuh jangan didengar. Pasti bohong. Pasti bohong. Ayah, I love you, tapi nggak pernah datang ke Cikarang, tai kucing. Bener gak Pak? Bohong. Alasannya apa? Jauh. Alasannya apa? Sibuk. Alasannya apa? Capek. Sudah, katakan saja kau memang belum mencintaiku. Bener gak? Tak usahlah di lidahmu ada dusta, karena ucapanmu itu tidak akan mampu bisa membohongi diriku. Bener gak gitu? Tapi aku sampaikan kepadamu, wahai orang yang aku cinta, bila masih ada rasa rindu, jangan ragu kembali padaku. Tepuk tangannya mana? Lupakanlah pertengkaran itu yang menyiksa cintamu dan cintaku. Untuk apa kita menghukum rindu bila setiap waktu ingin bertemu? Apa artinya uang 100.000 demi cinta? Hei, bener gak? Apa artinya uang 1 juta demi sebuah cinta? Bener gak? Apa artinya? Apa artinya harta yang kau miliki dibandingkan dengan cinta? Masa kamu mengatakan cinta, wahai AA pujaan hatiku, tolong dong bantu aku lagi butuh, lagi ada kesulitan, butuh uang 2 juta, mikir-mikir, berarti bohong cintanya. Benar gak? Karena orang yang cinta dia akan berusaha untuk membuktikan bagaimana mewujudkan sebuah cinta. Iya gak? Begitupunlah kita kepada Allah. Jika memang kau betul-betul cinta kepada Allah, jangankan kita di dalam zikir manakib ini membawa kemudahan, jangankan di dalam zikir manakib ini membawa kekayaan. Kalau kata guru kita, hatta Allah menimpahkan kesulitan kepada kita, dicubit kita setiap saat dengan masalah dan problem hidup yang terjadi pada diri kita. Tentunya itu bukan melunturkan cinta, justru akan tambah membesarkan rasa cinta yang ada dalam hati ini. Benar gak? Semakin Allah berikan kepada kalian ujian dan cobaan dalam hidup, orang yang bercinta akan berkata, terima kasih wahai engkau yang aku cinta, karena ujian yang menimpa diriku ini semata-mata semakin menunjukkan engkau sangat mencintaiku. Luar biasa. Bisa mak begitu mak? Cicing nenek-nenek malah ngerti cicing mah. Ya enggak? Tung keripit ahai tulang bawah, kalau gigi bibir digigit sakit tak mau bilang. Kenapa nggak mau bilang? Padahal berdarah Mangsar dawer. Tapi kalau digigit sama yang dicinta, diem aja. Kenapa? Enak bawa rasanya. Coba dicium sama yang nggak senang, najis mau bilas setan. Betul apa betul ini? Saya mau tanya, kau mencintai Allah? Kau mencintai Allah? Gini dua anu ngajawab sieun jika naya. Kau rela ketika kamu ikut zikir manakib doamu belum terkabul? Yakin? Ah, gini cemberut wae. Gini eureun ngajina. Bener gak? Ketika kamu istiqomah, lalu Allah cubit sedikit kamu dengan masalah tetangga yang tadinya baik, ngedadak ngejauhin kita. Ada yang begitu? Ada. Dulu belum buka manakib di rumah, nah kayak Ustadz Dodi, itu teman saudara pada main ke rumah, duduk di teras bahkan ngerujak segala macam. Begitu dilantunkan astagfirullahaladzim li abi, itu ngedadak tetangga ngejauh jamaah. Kamu jangan marah, tersenyum, berarti bukan orang, itu setan. Ya masa dikiran malah kabur. Dulu main gaple aja rame.
Bener apa enggak sama ini? Ada yang ngerasain itu? Tersenyumlah ya, hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, tetap terjadi. Hadapi dengan senang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan pernah bisa berubah. Relakanlah saja ini. Terus, karena semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Jadi kalau tadinya punya saudara dekat sama kamu, setelah ikut manakib ngejauh, Allah baik sama kalian. Kenapa? Lu jangan berteman sama dia, belangsak. Lu kalau ngumpul sama dia maju, malah maju, cuman nggak ngomongnya nggak begini doang gitu loh. Ini kan bahasa Cikarang, ya enggak? Kalau kamu kumpul dengan orang ini terus, hidupmu nggak berubah, pikirannya sumpek terus sama orang, bener apa enggak? Julid terus sama orang, akhirnya kita ke bawah-bawah julid. Akhirnya untuk sementara waktu, karena Allah mencintai jamaah manakib, dijauhkan dulu dengan orang-orang yang seperti itu, agar engkau berkumpul dengan orang-orang yang baik. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul nggak gitu? Jadi kalau kamu ingin jadi orang ahli zikir, saking sayangnya Allah kepada kita, kamu dikumpulkan dulu dengan orang yang terbiasa betul nggak gitu? Sehingga keimanan kita yang sedikit ini terpupuk karena melihat sahabat dan saudara yang gemar berzikir, sehingga yang sedikit ini ke bawah jadi besar. Lalu setelah kita ikut besar, nanti teman yang selama ini menjauhi kamu, saudara yang tadinya meninggalkan kamu, akan datang menemui kamu. Kenapa? Karena di wajahmu terpancar cahaya kebahagiaan dan ketenangan. Siapa orangnya yang nggak mau duduk bersama orang yang memiliki jiwa tenang? Ada nggak? Kita betah duduk bersama orang yang memiliki jiwa yang tenang. Beda ketika kita duduk dengan orang yang gerasak gerusuk. Betul nggak? Kemana-mana selalu menceritakan kesulitan dan kesusahan. Hati ini nggak merasa nyaman duduk jamaah. Ketika hati kalian, kata Hidayat tadi, ala bi dzikrillah tatmainul qulub, ketika hati kalian sudah tenang, maka orang-orang yang di luar yang gundah gulana akan datang kepada kalian karena ingin terciprati ketenangan yang sama. Paham apa paham ini? Orang tua saya dulu, kiai dulu waktu di kampung bilang, dan zaman kamu nanti orang kayak kamu itu bakal banyak didatangin orang. Bener nggak? Kenapa? Nanti akan tiba suatu saat di suatu zaman bahwa orang ketika puncak keilmuan semakin tinggi tapi semakin gelisah, kekayaan semakin berlimpah tapi semakin takut. Betul nggak? Kehormatan, jabatan, kedudukan semakin tinggi tapi disalahgunakan sehingga hidupnya tidak ada ketentraman dan ketenangan. Saat itu tiba, maka yang dibutuhkan oleh mereka adalah ketenangan jiwa. Harta sudah tidak ada artinya apa-apa, pangkat dan jabatan sudah tidak ada gunanya apa-apa, karena yang mereka butuhkan adalah ketenangan. Maka saat itu mulalah jamaah manakib akan didatangi berbondong-bondong hanya ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan tersebut. Suatu hari pastikan pintu akan terbuka di jalan Allah, hidupnya pasti akan berada dalam jaminan dan kebahagiaan Allah. Percaya nggak? Salah satu orang yang akan dijamin oleh Allah kebahagiaannya ketika orang itu mau berjalan di jalan Allah. Kamu rela meninggalkan ayam? Ada yang kepikiran ayam duduk di sini? Ada?
Ya biasa orang kampung kayak emak saya, mak nginep mak di sini mak, saya bikinin kamar, gak usah tinggal di Tasik lagi lah, kalau perlu saya pakai AC 12 kalau kurang dingin gitu. Yang penting emak tinggal di sini. Kata emak saya apa? Gak mau nak. Kenapa? Ingat ayam usut deh. Anaknya kalah sama ayam. Ya udah, akhirnya kalau ke sini emak saya juga nggak betah lama, 2 hari 3 hari pulang lagi gitu jamaah. Ya doain aja ibu saya sehat. Ntar kapan-kapan kita adain hall di sana ya, setuju nggak? Di Tasikmalaya gitu ya. Jadi orang yang kamu telah sudah meninggalkan harta terus keluarga di jalan, andaikan kalian meninggal pulang dari tempat ini, saya yakin dan saya jamin kalian akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul gak gitu? Kenapa? Karena kamu habis memperjuangkan agamanya Allah. Digandeng kalian semua dengan doanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Andaikan ada dari santriku masuk ke dalam nerakanya Allah, maka sebelah daripada kakiku tidak akan pernah aku angkat sebelum aku melihat santriku semua selamat. Dauhnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Untung apa untung ini? Untung apa untung ini? Beda sama pejabat kita. Biarinlah rakyat memodar-modar lah. Bener gak? Biarinlah rakyat susah-susah lah, nggak apa-apa, yang penting gua kenyang, kan gitu ya. Tapi beda dengan pemimpin besar, ulama walinya Allah Syekh Abdul Qadir Jilani. Neraka yang begitu panas, beliau tidak akan pernah mengangkat kakinya demi keselamatan kita, orang-orang yang mahabbah, orang-orang yang cinta, duduk ikut bersama dengan lampahnya beliau. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka duduk di tempat ini sekali lagi, jangan tujuan ayah, cukup ilahi anta maksudi, saya ingin memakmurkan agamanya Allah bersama dengan ayah. Kelak sekali lagi dengan kedatangan jamaah ke tempat ini berubah menjadi tempat yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Pasti berubah, sering-sering aja ke sini pasti berubah, minimal ubanan pasti. Ya, sekali lagi ayah ucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya. Tidak ada yang banyak ingin ayah sampaikan. Semoga esok ke depan kalian semua diberikan kemudahan oleh Allah, baik ongkosnya, kesehatannya, rezekinya, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah, sehingga semoga minimal 1 bulan sekali yang jauh, lebih banyak lagi yang mau berkumpul di tempat ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau datang semua kan keren ya jamaah ya, keren nggak? Kalau datang semua tuh, dari Bogor datang semua, dari Tasik datang semua, dari Semarang datang juga, dari Bumi Ayu datang semua, kayaknya itu mobil sampai ke sono-sono tuh. Sampai kemana? Al-Jabaliyah deh. Warung lu bangkrut. Iya gak? Mobil sampai di sana. Tadinya pakai seksi-seksi, kok karena yang turun pakai baju putih-putih, pakai gamis. Betul gak jamaah? Nah, akhirnya mereka ikut, datanglah setiap malam Senin. Berarti jamaah sudah pejuang di dalam agama. Tepuk tangan tuh. Alhamdulillah ya jamaah ya. Nah, itulah barangkali yang ingin ayah sampaikan. Semoga yang sakit datang ke tempat ini, baik keluarganya atau siapapun di rumah, Allah cabut penyakitnya, diganti dengan kesehatan. Yang punya masalah ekonomi, semoga Allah berikan jalan keluarnya. Yang ingin menjual tanah, menjual rumah, semoga juga oleh Allah diberikan kelancaran, dimudahkan segala urusan, air yang dibawa jadi air barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha